Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan kita tentang the tour of the cell yang sudah kita bahas di awal pertemuan kita, itu konsep kunci yang pertama yaitu 612. Dan itu sudah selesai. Kita sekarang lanjut dengan konsep kunci yang kedua, yaitu sel-sel eukariotik itu memiliki membran internal yang mengkotak-kotakan ya, atau membagi-bagi fungsi mereka gitu ya. Jadi adanya membran internal ini membuat adanya pembagian fungsi di dalam sel itu sendiri. Oke, mari kita bahas lagi lebih jauh. Jadi kita tahu semuanya bahwa sel itu merupakan struktur dasar dan fungsional dari setiap organisme ya. Ada dua jenis atau tipe sel yang kita kenal. Yang pertama adalah prokariotik dan yang kedua adalah eukariotik. Organisme dari domain bakteri dan archaebacteria umumnya memiliki tipe sel prokariotik. Sedangkan organisme dari domain eukarya diantaranya adalah ada protista, ada jamur, hewan dan tumbuhan, semuanya merupakan eukariotik atau sel-selnya berbentuk eukariotik. Protista sendiri adalah sebuah istilah informal yang mengacu kepada keragaman kelompok pada eukariotik yang bersifat uniseluler atau bersel satu. Selanjutnya kita membandingkan sel-sel prokariotik dan sel eukariotik ya. Nah, pada dasarnya semua sel itu memiliki ciri-ciri dasar yang sama. Biasanya mereka semuanya dibatasi oleh sebuah penghalang atau dinding yang selektif ya. Dan ini biasanya disebut sebagai membran plasma atau sel membran ya. Nah, di dalam sel ini sendiri, artinya semua sel itu berbentuk seperti semi fluid, jadi setengah cairan ya, fluida ya, seperti agar. Jadi bahannya seperti agar yang disebut dengan sitosol ya. Dan di dalamnya ada komponen subselular yang tersuspensi. Dan semua sel ini biasanya berisi kromosom dengan yang berisi atau yang membawa gen-gen untuk membentuk Jadi di sini kromosom ini berisi gen-gen yang bisa membentuk DNA ya. Nah, semua sel itu memiliki ribosom. Ini sebuah bagian yang kecil sekali dan kompleks yang bisa membuat protein sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh gen itu sendiri. Ya, perbedaan utama dari prokariotik dan eukariotik ini ada pada DNA mereka ya. Di dalam sel-sel eukariotik, DNA ini biasanya berkumpul dalam sebuah organel yang disebut dengan nukleus. Dan ini dibatasi oleh membran double ya, membran ganda, double membran ya. Kita lihat nanti di gambar 6.8. Nah, di dalam sel-sel prokariotik, DNA ini justru terkonsentrasi dalam sebuah tempat yang tidak ditutup oleh membran. Dan ini disebut sebagai nukleoid ya. Jadi itu perbedaannya. Kita lihat di sini. Nah, ini gambar 6.5. Ini adalah ada dua gambar. Yang sebelah kiri ini adalah tipikal dari bakterium berbentuk batang, rod shape bakterium, dan yang sebelah kanan ini adalah dari bakterium Corynebacterium ya. Ini adalah sel prokariotik ya. Di sini kita lihat bahwa ketiadaan nukleus dan membran yang membungkus organel yang dimiliki oleh sel eukariotik. Jadi sel-sel prokaryotik ini nampak lebih sederhana susunan internalnya itu. Dan prokaryotik ini meliputi kelompok bakteri dan archaea.
Dan struktur sel umumnya ini pada dua domain sangat mirip ya. Jadi walaupun di domainnya berbeda, tapi ya ada kemiripan ya. Kita lihat di sini bagian-bagiannya bisa dibandingkan di sini ya. Ini satu bagian yang mungkin tidak ditemukan pada tipe Archaea sini. Dan karena di sini ada ini ada bakterial kromosom. Nah, di sini bakterial kromosom ini kayaknya tidak nampak daripada bakteri yang kedua ya. Kemudian di sini kita lihat di sini ada hal yang sama. Di sini ada fimbriae. Ini semacam struktur yang menempel pada bagian permukaan pada beberapa sel prokariot ya. Di dalam TEM itu tidak tampak ya ininya. Kemudian yang kedua nukleoid, ini yang merupakan daerah tempat berkumpulnya DNA yang tidak ditutupi oleh membran ya. Berikutnya di sini sama memiliki ribosom. Di sini adalah sebuah benda kompleks yang di mana di sini dilakukan sintesis protein ya. Selanjutnya di sini ada plasma membran, di sini plasma membran juga ada. Nah, ini adalah membran yang membatasi sitoplasma ya. Nah, berikutnya ini yang selain membran sel ada dinding sel ya. Walaupun nanti kalau kita lihat pada tumbuhan pun sel tumbuhan ada dinding sel. Tapi biasanya struktur dasar pembentuknya itu berbeda ya. Jadi ini adalah sebuah struktur yang agak kaku gitu ya di luar membran plasma gitu. Nah, ini bagian yang dimiliki oleh bakterium berbentuk ini dia ada glycocalyx. Sini adalah lapisan luar ya. Pada beberapa kebanyakan prokariot ini terdiri dari kapsul atau lapisan yang berlendir gitu ya. Berikutnya di sini ada flagel. Ini untuk organ untuk melakukan gerakan ya. Jadi pada beberapa prokariot itu mampu melakukan gerakan ya. Ini kalau kita perhatikan ini adalah ukuran yang dimiliki oleh bakterium si Corynebacterium diphtheriae ya. Ini yang biasanya kalau tidak salah menyebabkan penyakit difteri ya. Ini 0, ya hampir 0,5 mikron ya, lebarnya ya. Panjangnya mungkin bisa berapa kali 3 sampai 4 kali lebarnya ini. Oke, itu ciri-ciri umum dari sel prokariotik ya yang diwakili oleh bakteri ya. Oke, ini halaman 97 sampai sekian. Kita lanjut nanti dengan halaman 98.